Wabarakatuh. Berangkat IC. Wahyu, kebahalukum. Apa kabar? Pada episode kali ini di my channel YouTube HMY Haji Muhammad Yamin akan memberikan satu inspiratif, edukatif, motivatif mungkin, ya kan? Karena ini adalah my history life, kehidupan saya. Saat ini kita dalam musim pandemi COVID-19 dan usaha saya di bidang umroh sedang vakum, maka akhirnya Allah memberikan jalan keluar yang lain, yaitu untuk memegang satu madrasah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Al-Muslim Tamara. Ya, terdaftar, sudah komplit izinnya dan sebagainya, namun beberapa tahun yang lalu mangkrak, beberapa tahun yang lalu tersendat, tertunda karena ya permasalahan intern yang tidak saya bisa ungkapkan di sini. Tapi yang pasti beberapa tahun ini madrasah sudah punya izin tapi mangkrak, bahkan gedungnya pun ada semua mobil. Di video ini saya akan gambarkan ruangannya, lokasinya, masjidnya. Dan Muslim Tamara ini berada di daerah Pisangan Gabus, atau kita kenal dengan kelurahannya kelurahan daripada Satria Mekah, ya Satria Mekah, Satria Jaya, Satria Mekah, Sri Amur, ya Satria Mekah, ini termasuk Gelora Satria Mekah. Nah, kalau kita lihat di kelurahan ini pinggir jalan, ya pinggir jalan sekali, nanti kita akan shot yaitu tempat-tempatnya. Namun sebelumnya saya akan gambarkan bahwasanya ini madrasah mangkrak beberapa tahun, kemudian saya diberikan amanah dengan pimpinannya yaitu Bapak Haji Muhajirin untuk memegang madrasah ini dan dikembangkan kembali sebagai tempat untuk education for children, pendidikan untuk anak-anak. Ya, karena kita punya konsep dari madrasah ini apa? Yaitu yang pertama adalah madrasah ini kita akan telurkan, lahirkan, kita rodakan, yaitu orang anak-anak yang pertama ketika lulus dari sini kita pernah targetkan mereka akan hafal Al-Quran paling sedikit 3 sampai 10 juz sampai kelas 1 dan kelas 2. Itu yang pertama. Kedua adalah yaitu kita mengedukasi mereka untuk berbahasa, yaitu jadi bahasa mereka bahasa Indonesia, ada bahasa tambahan lagi yaitu additional language-nya adalah bahasa Inggris. Kok anak-anak belajar bahasa Inggris? Ya kalau kita ajarkan gramatika susah, tapi kita berikan mereka composition untuk bahasa Inggrisnya, kemudian untuk bahasa Arabnya kita berikan muhadasah, hewan, sehingga apa? Sehingga mereka akan terbiasa mendengar daripada asatidnya, ustazahnya, ustadz-ustadznya, nanti ustadz atau ustazahnya yang akan nanti mengajar mereka, guru-gurunya, ya dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris di depan mereka, sehingga mereka akan terbiasa mendengar dan akan, kan anak kecil itu biasa mendengarnya bagus, mendengar kemudian mereka akan mencerna dan memfailkannya dalam memorize-nya. Itu. Kemudian composition bahasa Inggris, kemudian hewan ada bahasa Arab, dan juga yaitu tata cara untuk beribadah harian, sholat 5 waktu, sholat sunatnya dengan sholat duhanya, kemudian sholat zuhurnya berjamaah, asarnya berjamaah nanti setelah di atas kelas 3 kelas 3 madrasahnya. Kemudian yang paling utama adalah akhlak, adab. Al-adabu khairun minal ilmi. Adab, akhlak adalah lebih baik daripada ilmu. Makanya itu yang penting, paling penting yang akan kita nanti konsepkan di madrasah. Dan dengan madrasah yang mendapatkan makar ini, saya punya konsep baru dengan modal yang sedikit, dengan modal yang seadanya, saya bangun kembali madrasah ini. Alhamdulillah sudah banyak beberapa murid yang mendaftar tahun ajaran 2020 sampai 2021. 2020 sama dan 2021 kalau pelajaran ini insya Allah ada. Dan pembiayanya dari mana? Pembiayanya ya kita minta mereka untuk ada sedikit uang pangkat, nggak mahal, cuman
1 jutaan, 1 jutaan untuk uang pangkalnya, untuk uang masuknya, dengan fasilitas yang nanti kita berikan, seragamnya, buku pelajarannya, dan juga fasilitas tempatnya. Memang sederhana, tapi ya inilah kita awali dengan sederhana, karena memang modal pas-pasan, bukan kita modal pribadi saya, karena ketua yayasan sudah lepas tangan memberikan sekarang pada saya. Dan mungkin alhamdulillah kalau ada donatur-donatur yang mau menyumbang untuk membangun kembali madrasah, membangun aktivitas madrasah ini kembali, monggo silakan ya. Di mana? Ya di komen aja nanti. Komen saya berat mau membangun, mau membantu membangun, saya nyumbang sekian, sekian. Di komen aja atau langsung lihat di saya punya tentang saya di YouTube atau tentang saya di Facebook, ada nomor telepon saya, ada nomor HP saya, dan juga komplit tentang saya. Ya itu. Jadi kalau ada yang mau, kalau nggak ada ya saya tawarkan kepada. Kenapa? Kalau kita ingin melakukan sesuatu, jari oleh takwa, coba kamu akan tahu. Kemudian apa? Ijtihad, usahalah, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan dalam Al-Quranul Karim, menjahada fina lanahdiyannahum subula. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan itu karena Allah, karena pendidikan adalah jalan Allah. Pendidikan adalah jalan kebaikan. Lanahdiyannahum subulana, akan aku berikan jalannya. Jadi semua adalah jalan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya hanya ditugaskan oleh Allah, karena makanya saya memikirkan diri saya sebagai muwadhifullah, yaitu pegawai Allah. YouTube ini adalah sarana saya untuk mensiarkan motivasi kebaikan. Masalah dapat monetas atau tidak itu urusan Allah. Yang pasti kita dari YouTube, kata orang-orang senior kita di YouTube apa? YouTube is place to for broadcast yourself. Broadcast yourself. Ungkapkan dari diri kamu. Broadcast yourself. Umumkan diri kamu dan kegiatan kamu, kehidupan kamu, your history, sejarah kamu, dan itu ada kepada diri. Masalah ada monetisasi atau tidak, kita serahkan kepada dia. Semuanya rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang pasti kita sudah menyebarkan tansyirul ilm, menyebarkan ilmu, buat tansyirul khair, menyebarkan kebaikan dan membuat kebaikan. Yuk, hari ini saya akan di video ini sengaja saya panjangkan videonya nanti untuk 1 jam, karena saya akan yaitu shoot tempatnya, lokasinya, sehingga mungkin bagi mereka donatur-donatur yang melihat video ini kemudian punya hati yang dermawan, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa hatinya yang diberikan oleh Allah dermawan, maka itulah orang-orang yang beruntung. Kali aja ada yang dermawan, ya mereka bisa menyumbang pada madrasah ini. Ya, kemudian di dalam Al-Quran, dalam salah satu ayat mengatakan la yakusumali min sadaqah, tidaklah akan berkurang harta daripada sedekah. Jadi nggak usah khawatir kalau harta kita ngasih 1.000 dan kembalinya bisa 100.000, itu yang saya bisa lakukan. Oleh karena itu saya pada saat ini ingin mengungkapkan semuanya dan menyotik semuanya. Kalau yang berkenan lihat nanti lokasi-lokasinya, kemudian nanti kita akan tahu kondisinya tempat ini. Mudah-mudahan ada juga mereka yang mau jadi murid dari madrasah ini, silakan mendaftar dan kita terbuka lebar. Oke, terima kasih. Nanti kita akan sekarang kita akan mengelilingi madrasah ini, kita search semuanya di madrasah ini. Ini salah satu TU-nya seorang perempuan, dan ini lokasi kantornya cukup sederhana. Kita mulai dari yang kecil. Nah, kemudian lagi sedang bawa keponakan ini main di kantor, dan ini salah satu gurunya yang nantinya akan mengajar. Dan sekarang kita lihat suasana sekolahannya. Ya, nah lihat ini sekolahannya. Kita lihat sekolahannya dulu. Lokasinya memang
belum serangan strategi, cuman apa namanya, kita masih butuh biaya untuk membangunnya. Nah, oleh karena itu kita sekarang sedang mengajak rekan-rekan dermawan yang untuk bisa yaitu menyumbangkan. Nah, ini tempat duduk, gudang, masjid nanti kita akan center dari depan. Nah, ini lokasi diantaranya salah satunya kelas yang akan digunakan. Kelas yang akan digunakan masih sederhana, tapi ya itulah kita memulai. Memang all start is difficult. Segala sesuatu yang baru memang susah, tapi kita harus mulai. Al-fadlu lil muftadi wa in ahsanal muqtadi. Permulaan itu lebih baik, walaupun yang nanti akan meneruskan kita lebih bagus, tapi lebih bagus atau lebih baiknya adalah yang memulainya. Nah, ini lokasi madrasah di samping Masjid Percis. Kita lihat, nah ini akan dibangun gudang, dan ini ada makam tempat yang mewakafkan tanah Bapak Romli dan istri, kalau nggak salah Bapak Haji Romli atau Haji Kiik dikenalnya. Assalamualaikum ya hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la tajal rabbana innaka ghafurur rahim. La ilaha illa anta Allahumma wajibna wa la tajal qurratan wa sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sudah menziarahi yaitu makam daripada yang mewakafkan tanah untuk masjid dan madrasah ini. Baik, setelah kita ziarah, mohon izin juga pada beliau-beliau yang sudah almarhum bahwa saya ditugaskan untuk diamanahkan untuk membangun madrasah ini. Nah, ini tempat lokasinya, ada toiletnya dan juga ada tempat untuk buang airnya. Lihat, ini posisi madrasah yaitu di pinggir jalan sebenarnya ya. Cukup potensial sebenarnya, cuman memang kemarin madrasah ini mangkrak karena tidak ada yang mengelolanya, karena tidak ada yang mau berkorban untuk mengelolanya, karena segala sesuatu memang butuh rosmal, butuh apa namanya modal. Maka saya alhamdulillah punya sedikit modal, ingin membangun madrasah ini, ingin mengembangkan madrasah ini sebagai sarana untuk education, pendidikan, education people, pendidikan masyarakat, education for children, pendidikan untuk anak-anak, supaya apa? Kita bisa membangun atau menciptakan yaitu anak-anak yang berpendidikan dan soleh. Bukan hanya berpendidikan, tapi juga harus soleh lah, ya kan? Karena kalau hanya sekedar pendidikan, banyak orang pintar-pintar tapi nggak soleh. Koruptor itu sih titelnya doktor, profesor, mungkin ada di antara mereka doktor, profesor S1, S2, tapi ternyata karena tidak soleh, ya begitu dah, ya kan? Yuk, kita sekarang di luarnya dulu, kita apa namanya, kita shoot supaya tahu inilah keadaan madrasah ya, keadaan madrasah yang sederhana di samping masjid, dan juga harus memang dari awal kita kerjakan. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah lagi shooting kita ini untuk madrasah. Alhamdulillah Ustadz
Haji Muhajirin. Beliau adalah muassasah, yaitu yang memiliki yayasan ini dan juga duduk di sana. Nah, kita wawancara nih, kita masukin nanti kita jadi nyebar kemana-mana. Nanti mudah-mudahan ada mereka yang minat. Iya. Gitu ya. Yuk, Boleh. kita mulai ya. Nggak apa-apa, santai kan, lagi santai. Taruh Baji, saya nggak sedang lebih santai gini, jadi kelihatan suasananya, ya kan? Saya nanya, Baji jawab ya. Iya, boleh. Apa kabar Baji? Alhamdulillah baik, khair. Ya, alhamdulillah, ini beliau adalah Ustadz Haji Muhajirin bin Haji Romli, sebagai seorang yang mewakafkan tanah ini, yaitu Bapak Haji Romli, dan beliau adalah putranya yang paling nomor berapa Haji? Nomor 4 ya, nomor 4. Nah, jadi ya, nomor 4 beliaulah yang memegang atau menjadi DKM daripada tempat ini, dan juga beliau yang menjadi ketua yayasan di Yayasan Muslim Tamara Pak Haji ya, Muslim Tamara ini. Nah, makanya beliau akan saya tanyakan tentang awal pendiriannya tempat ini sampai jadi madrasah, jadi masjid, sampai dari musola dan sebagainya. Itu yang kita bisa ambil informasinya untuk bisa dicerna oleh para pemirsa YouTube saya. Yuk, silakan Pak Haji, dari awal cerita. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ya saya ini sebagai yang diberikan mandat wakaf atau wakif ya, wakif dari orang tua saya, yaitu Haji Romli bin Abdul Ghani, yang pada waktu dia hidup kurang lebih tahun 96, ya ini ada sedikit harta ya, jadi langsung diwakafkan di pinggir jalan kurang lebih 650 meter pada waktu itu. Jadi alhamdulillah orang tua saya itu memberikan wakaf. Rencana tujuannya adalah untuk pendidikan agama Islam, karena di wilayah Pisangan ini ya mohon maaf, Islam ini sangat ya minim lah Pak. Jadi kurang berkembang. Jadi masyarakatnya juga ya hampir setengahnya musyrik, banyak musyrik begitu. Alhamdulillah banyak musyrik ya. Bapak saya ini ya waktu itu Pak Haji ya, pada waktu itu merasa terpanggil, karena dia alhamdulillah bapak saya itu tahun 49 saja sudah pergi haji. Tahun 49 dia sudah pergi haji pakai kapal laut yang kurang lebih itu pulang pergi 7 bulan. Alhamdulillah bapak saya ini Haji Romli bin Abdul Ghani memiliki anak yang alhamdulillah cukuplah untuk hidup. Kemudian juga ada sedikit di pinggir jalan diwakafkan sebanyak 650 meter tahun 96. Tujuannya untuk pengembangan pendidikan agama Islam. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, jadi saya buatlah musola kecil. Alhamdulillah pada waktu itu saya membuat musola, karena ya memang belum berjalan. Tahunnya kurang lebih tahun 97. Saya itu langsung buat musola kecil. Tujuannya untuk mengembangkan madrasah sebetulnya. Tapi seiring perkembangan zaman, jadi penuntutan zaman, masing-masing ditingkatkanlah tanah ini, musola itu ditingkatkan menjadi masjid. Jadi saya juga tidak berkeberatan, itu sama juga kan ya istilahnya ya ibadah untuk namanya mengembangkan agama ya, yang penting masjid juga jadi. Akhirnya terbentuklah tahun 2002, jadilah itu masjid, langsung diresmikan oleh Bapak Bupati Wikanda pada waktu itu, diwakili sama sekdanya Pak Dadang Mulyadi pada waktu itu. Dan madrasah baru mulai separoh. Jadi alhamdulillah tahun 99 kalau tidak salah atau 2000, saya alhamdulillah karyawan Pemda Kabupaten Bekasi, saya dapat bantuan sedikit sebanyak 20 juta pada waktu itu kali, saya agak lupa. Saya beli tanah lagi di sebelahnya, tambah 150 meter lagi, jadi 650 meter ditambah lagi 150, sehingga sekarang menjadi 800-an barangkali. Alhamdulillah. Jadi
madrasah juga sudah berdiri, kemudian juga masjid juga sudah berdiri. Tapi ya Tapi intinya itu wakafnya sebenarnya niatnya untuk madrasah, Pak. Madrasah sebetulnya awalnya supaya madrasah, masyarakat tahu. Ya madrasah. Dari orang tua madrasah, cuman ya karena memang belum berkembang, jadi tuntutan masyarakat masjid, ya udah masjid sama aja. Itu juga namanya apa yang namanya di jalan Allah juga ya Pak. Sabilillah. Ya. Sabilillah, itu juga sabilillah juga kita. Silakan. Yang penting pokoknya madrasah ini harus berjalan. Tapi alhamdulillah memang sudah berdiri. Kemudian tahun 2016 saya sudah mempunyai administrasi cukup, akte notaris dan lain sebagainya, izin-izinnya cukup, tapi belum berjalan gitu. Jadi jalan-jalan jatuh dah. Pada awalnya juga udah mulai terima murid, tapi ada terkendala juga guru-gurunya belum mampu membayar pada waktu itu gajinya dan sebagainya, sehingga vakum lagi. Tapi alhamdulillah tahun 2020 ini ya kita bertemulah antara saya dengan Bapak Haji Ustadz Yamin. Kelihatannya ini perkembangannya juga alhamdulillah bagus. Ya sudah beberapa orang murid sudah mendaftarkan diri dan alhamdulillah kelihatannya sudah mulai berjalan. Tapi memang ya mohon maaf ya biaya dan sebagainya, biaya operasional dan lain sebagainya mau selalu kurang. Yang mudah-mudahan sambil berjalan. Mudah-mudahan ke depan di madrasah kita ini Yayasan Al-Muslim Tamara, madrasah juga MBA Al-Muslim, supaya lebih maju lagi, lebih syiar lagi, dan perkembangan agama Islam di Pisangan, yang dimana cita-cita orang tua dan cita-cita saya supaya daerah ini menjadi kota santri, insya Allah terkabul. Itu saja barangkali Bapak Ustadz Yamin. Ya, mohon. Dan ini madrasah ini izinnya udah komplit ya Uji ya? Alhamdulillah mengizin memang ya madrasah sekarang bukan seperti madrasah tempo dulu. Jadi sekarang perkembangan zaman izin-izinnya dan itu juga harus ada di bawah yayasan. Alhamdulillah tahun 2016 saya sudah mempunyai yayasan namanya Al-Muslim Tamara. Kemudian juga sudah diizinkan oleh Kanwil Departemen Agama Jawa Barat dan harus sudah berjalan dan menerima murid baru. Dan kita disahkan sama lulusannya dengan lulusan SD negeri, MI negeri atau Sanawiyah negeri. Insya Allah kita rencana sih mulai dari TK sampai Sanawiyah, Aliyah sampai perguruan tinggi dan lain sebagainya, barangkali untuk perkembangan zaman, perkembangan Islam terutama. Mudah-mudahan kedepannya maju lah Pak. Insya Allah ke depan ini ya gimana cita-cita kita supaya berhasil gitu, didukung sama seluruh lapisan masyarakat supaya perkembangan agama Islam ini mendukung kita, dia masih sehat, masih segar dan sebagainya. Mudah-mudahan cita-cita ini Allah mengabulkan cita-cita supaya terlaksana, supaya sukses, supaya berjalan, supaya berdiri, berjalan dan kemudian maju. Dan berkembang Islam di sini. Islam di wilayah kita terutama. Ya sedikit ada ilmu, ya kita kembangkan, sedikit ada harta, kita kembangkan untuk kebutuhan agama kita. Ya, oke. Terima kasih Pak Haji atas info-infonya dan informasi ini mudah-mudahan didengar oleh masyarakat banyak, dan juga apabila ada mereka mungkin yang dermawan-dermawan yang lain yang akan membantu kita punya perjuangan, ya mudah-mudahan bisa. Terima kasih Pak Haji atas informasinya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 tanda tangan, saya tanda tangan dan sebagainya itu untuk kesiapan kelanjutan pembangunan. Apa kemarin vakumnya katanya? Ya vakumnya lagi direhab total dan kemudian saya ada hambatan guru-gurunya diangkat pegawai negeri. Jadi dia berhenti. Otomatis murid-muridnya ini ya pada pindah ke SD. Ya pada malas gitu. Akhirnya vakum. Saya juga ada terbengkalai sedikit dan madrasah saya direhab total. Bilang apa aja habis nyalon gitu? Enggak berani. Oh ya Pak Haji, muji banget dia. Iya. Muji banget. Tolong komunikasikan terus Pak Haji katanya sama KKM ya, Pak Abdul Majid. Iya, soalnya madrasah sekarang bukan seperti madrasah dulu. Itu juga Bu Haji saya bilang selama 2-3 tahun juga bukan nggak berjalan. Cuman secara tradisional zaman dulu yang ngaji-ngaji aja,
baca rawi dan sebagainya itu bagus untuk kebersihan. Tapi madrasah sekarang kan beda dengan madrasah dulu. Sekarang kan muridnya juga udah harus pakai resmi, ada ininya, nicknya di orang tuanya, macam-macamnya dan sebagainya harus resmi. Jadi harus online kita Pak Haji, katanya harus pendekatan terus sama Abdul Majid. Memang dia pimpinan kita untuk di sini. Kita udah ini mohon maaf Pak Haji, katanya harus yang betul-betul jago IT. Iya udah, alhamdulillah udah siap. Terus di madrasahnya pakai handphone. Enggak, saya punya internet sendiri. Wah udah bagus, katanya udah bagus. Udah berapa lama? Udah berjalan 2 bulan. Saya bilang udah bagus. Iya, kita mau udah jalan pakai udah di online aja. Yang kemarin saya bilang tuh apa namanya, Emis dan Simpatika. Jadi udah saya buka. Jadi tinggal buka Pak Haji, udah jago Pak Haji ya itu. Ngerti tuh. Itu alhamdulillah. Tinggal ngisi-ngisi doang. Iya, tinggal ngisi. Maka kita nanti nginikan muridnya berapa ada kita input gitu. Iya. Saya utamakan Pak Haji nih katanya. Apalagi Pak Haji, ya saya utamakan apalagi saya utamakan Pak Haji katanya. Dia perkembangan di situ, perkembangan. Iya. Pak Haji, saya mohon maaf ini memang finansialnya saya sangat terbatas. Tenang aja Pak Haji, katanya. Jalan aja katanya. Saya utamakan itu. Iya. Banyak Pak Haji, tenang aja dulu katanya. Sabar dulu katanya. Dulu katanya begitu. Kasih kemarin bakal beli sirih dia 200 masih kasih. Tenang aja. Iyalah, bakal beli sirih hadiah lah. Ada, tenang aja katanya. Udah katanya Pak Haji, gede. Pak Haji itu bagus, ada berapa lokal? Saya bilang 5 lokal Bu Haji. Bagus juga bagus. Dia lihat ada aninya file jangan Pak Haji, ada segala tanah wakafnya mana. Udah resmi banget ini Pak Haji katanya. Ya iya kan. Startingnya aja udah katanya. Start aja Pak Haji. Jangan takut ombak Pak Haji. Udah jalan aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji katanya kesini nih. Saya tunggu Pak Haji nih katanya. Mana katanya nih? Nama-namanya juga orang gedean katanya, tapi nggak ada yang datang katanya gitu dia. Tapi yang lain nggak datang Pak Haji. Ya nggak datang. Udah selesai. Oh, kalau yang nggak datang berarti divakumkan. Tapi tunggu perkembangan dari sana. Kalau alhamdulillah langsung dibuka aja, cerita tuh udah saya buka Pak Haji gitu. Iya. Saya join lagi Pak Haji gitu. Tapi udah dimerahin. Oh gitu? Iya, udah dimerahin di komputer dia. Iya. Enggak Pak Haji nggak dikasih pin ini. Pin. Karena ada pinnya katanya sama Rohman tuh, nanti kita tanya. Ada pin untuk ngebuka kita punya situs. Jadi nanti kita khusus nih untuk Madrasah Muslim Tamara ada pinnya. Nah nanti dari pin itu kita bisa eksis input. Iya, ada nomor teleponnya nggak Pak Haji? Ada. Ya, nanti tanya aja. Nanti tanya kalau misalnya nanti harus pinnya diiniin. Saya ingin minta nomor telepon saya diminta, nanti ada saya laporkan Pak Haji gitu. Kalau sekolahnya udah terbentuk semua, udah guru-guru. Cuman pakai IT sekarang Pak Haji katanya, kalau murid baru tuh langsung sudah masuk sekarang. Iya, pakai emis itu. Iya. Kalau berdirinya nih saya lihat udah lama nih Pak Haji ya, katanya udah 2015 iya, cuman vakum. Sebetulnya Pak Haji udah dapat bos ini katanya tahun ini udah dapat bos. Terus gimana Pak? Ya itu tunggu aja dulu katanya, dia bilang tunggu aja. Siapa tahu ini dapat bos itu udah lalu. Lumayan Pak Haji. Makanya Pak Haji nanti anak-anak yatim itu kita masukin aja Pak Haji, nggak apa-apa anak yatim dulu. Yang penting kan kita mampu untuk biayain ini apa? Biayain gurunya, apalagi gurunya sudah saudara saya semua dah, orang-orang yang bisa saya handle. Dan nanti diinikan aja anak-anak yatim masukin. Nanti kan ada mau masuk lagi tuh. Itu buat internet saya tambahin 200 aja. Oh gitu. Dapat bayar. Oh ya udah, ntar saya bayar di ini. Saya nambahin ya. Pak Haji nambahin 200. Misalnya saya. Siap. Yang penting jalan terus Pak Haji. Saya juga ada dikit-dikit saya berusaha. Iya Pak Haji. Makanya ratusan juta hilang. Iya. Ini bukan ini invest akhirat Pak Haji. Waduh, Pak Haji yang bilang. Pak Haji yang namanya siap. Saya serius Pak Haji, kalau saya ada dukungan material dan juga dukungan support dari Pak Haji. Nih, yang namanya Bapak Pak Haji. Kalau mertua bilang Haji Kik. Iya kan, kenal banget. Iya, orang kaya di sini itu orang namanya udah Pak Soleh juga ada cerita. Beliau itu mah orangnya baik Pak Haji, itu yang namanya ini semua dari dia tanah dari dia yang wakafkan. Bagaimana di akhirat itu?
Ya elah luas banget itu. Saya meninggalnya malam Jumat. Ya Allah. Sore. Ya Allah. Tersenyum. Ya Allah. Tersenyum. Tawa itu. Waduh, tersenyum. Iya. Terusnya kan begitu dijumlah sama rumah sakit. Berapa katanya itu biaya rumah sakit? Orang baru masuk, dijumlah ada 370.000 apa kalau nggak salah. Udah, saya mau cariin. Oh di baju ada apa nih bapak saya? Di kantong ada duit 370 Pak Haji. Ya Allah. Aneh luar biasa. Pas meninggal itu? Iya, itu dari kwitansi dari situ dari rumah sakit umum. 370 katanya Pak Haji, gitu ya. Terus saya gerada bapak saya orang ada kantong gitu. Saya cabut itu, nggak ada duit itu. Lah 370? Percis. Lah kagak pisan, kagak ngeluarin duit pisan Pak Haji buat ambulan macam-macam. Masya Allah. Yang nyembayangin ini dari Kaliabang, Buru-Buru Hanudin macam-macam pada datang ke sini. Waktu itu masih musola. Masih musola. Ya itu lah ya Allah, baik. Ibu saya juga sama malam Jumat juga jam 5 sore. Jadi malam Jumat semua. Yang nyembayangin pada Jumat. Udah masjid ibu saya udah masjid. Kalau bapak saya masih musola. Oh nyembayangin waduh. Itulah Pak Haji kalau orang kalau punya sedekah banyak. Aja soalnya juga alhamdulillah ceritanya positif semua tentang orang bagus lagi Pak Haji. Apa tuh? Oh gitu. Oh dia respon. Penting Pak Haji ya. Bang ini Pak Haji itu katanya ikut sertakan. Lah silakan. Wakil kepala sekolah nggak apa-apa. Wajib. So bagus kemarin anunya itu belum seberapa itu ya. Belum, itu baru berapa menit itu ceramahnya. Bagaimana kalau udah silau juga itu si Muhajir. Muhajir. Ya. Enggak apa-apa level masih bawah saya, kelihatan dari ininya. Ya kan kitabnya bukan kitab anu aja. Kitab Jibril ya apa ya? Itu bukannya kitab kuning, itu kitab kuning. Itu kitab ada harokatnya, Baji. Mutolaah aja itu mah. Mutolaah yang ada di madrasah itu mah. Mutolaah madrasah, enggak pakai kitab kuning yang gundul. Makanya dia justru ngambil ilmu yang udah apa namanya instan gitu loh. Bukan langsung dari misalnya mazhab Syafi'i harus dari mazhab Syafi'i kitabnya ini, misalnya Fathul Qori, itu kan udah umum. Pada sepi semua kemarin. Pak Jamin bisa bahasa Arab semua. Hah? Bisa lihat lamaan dia, lamaannya Jamin di Arab. Cuman orang dia mah ya udah kalor gitu umroh dia. Saya makan cuek orang nggak terlalu apa. Modelnya kayak cowboy gitu. Belum dan ilmunya waduh. Kelihatan orang kemarin itu. Pada dia. Pernah ngeliat tuh? Iya pernah ngeliat tuh. Waduh, jirin nggak salah nih orang nih katanya nih. Iya. Soalnya udah respon Ustaz. Alhamdulillah, iyalah. Pak Ustaz pindah jadi jago Ustaz. Kalau Ustaz nggak dikendalikan lagi juga komunikasi. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah. Kalau dia punya ilmu pasti kan nyambung sama saya. Nyambung. Silo udah. Iya, apalagi kalau misalnya. Mohon maaf bukannya kita ngadu ilmu, bukan ngadu ilmu. Berarti kan udah tahu levelnya. Ini tinggi udah. Ya kayak saya sih apa Pak Haji, saya tuh nggak mau dibilang orang ustadz. Nah kalau ustadz mohon maaf Pak Haji, orang-orang belakang dia, wah pakai biji apa, pakai sarungan, pengen dibilang ustadz. Tapi ketika kita suruh baca kitab, kan apa kalau udah mulai kenal yang ngajar, orang beliau nyuruh. Iya, dia bilang katanya nanti mau musyawarah lagi. Kalau misalnya bagaimana tiap minggu ini malam apa Senin gitu, ada yang cerah, ada yang ngisi. Kan kita sodorin. Pak Haji Soleh ngisi apa nih? Jangan saya mulu, gitu. Iya. Supaya dia nggak tersinggung. Silakan Pak Haji, saya mau perangkap doang gitu aja. Iya, saya juga begitu Pak Haji. Pak Haji dijabut. Masa saya ngomongin, enggak, justru saya Pak Haji udah mendingan Pak Haji ngadain kalau mau saya mau ngadain. Pak Haji Jalalain ya, saya ini gitu aja. Iya, bagi-bagi. Apa Tafsir Munir umpamanya gitu. Bagi-bagi. Kita supaya mengembangkan agama di Pisangan gitu. Iya, bareng-bareng. Saya apa? Gimana lagi saya di alias alhamdulillah diakui, udah tinggal jalan ya kan. Di sini. Bukan gede nih bapaknya. Saya lihat. Insya Allah. Tergantung yang supportnya ini. Kalau yang supportnya, Tono kemana? Tono keluar tadi datang bentar. Ada nyonya sekarang. Ada nyonya, ada yang mau ngajar nanti. Silakan dong Ustaz ya. Oh iya, ada acara lagi. Nganterin imunisasi. Oke, siap. Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Ya, dukungannya diperlukan. Beliau adalah muassis atau pendiri daripada masjid ini dan juga madrasah ini. Kebetulan beliau itu mantan camat sebenarnya, makanya
waktu itu dapat sumbangan dari Pemda, agak lumayan cukup gampang, mudah. Dan masjid ini lihat di samping kita ini ada masjid, nanti saya akan shoot masjidnya ya. Sekian dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Madrasah Muslim Tamara. Asyhadu an la. Ya, inilah suasana di mana masjid setelah digunakan salat zuhur yang ramai dari orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang mampir dari jalan, dan bukan hanya orang muslim saja, tapi dari pinggir jalan juga mereka sholat. Bang, ya, lagi videoin Ustadz itu, Ustadz apa namanya? Jar, sibuk Jar? Iya, apa mau ngajar latihan hadroh. Oh, ente main hadroh sini? Iya. Ada grup ya? Ada. Di sekolah sama di kampung juga. Di kampung sini ada nggak? Ada, di masjid sini. Nah, mana? Alisan? Ini Nurisan. Oh, kalau di sini nggak? Nggak ada. Ada ya? Alatnya kurang. Oh, ya udah nanti di Indonesia kalau ada acara kan kamu panggil ya. Mau nggak? Suasana. kita bicara ngobrol. Kita ngobrol di kantor. Ngobrol di kantor. Nah, ini adalah masjid yang di samping madrasah suasananya. Jadi nanti kita bisa nantikan bagaimana sebenarnya masjidnya sudah indah, megah, bagus, namun ya itulah belum ada yang bisa mengembangkan daripada madrasah, maka saya menggunakan madrasah dengan dibantu oleh ketua yayasan yaitu Ustaz Soleh. Kemarin dulu mau dibenahin kalau ngaduk misalnya latihan tiap hari kamu buat masang di masang kalau jadinya online Beli air Pak Ji. Hah? Hah? Beli air. Beli air loh. Kono. Buk masjid. Iya. Lah bukannya uang masjid itu mah? Kono galon. Iya bukan uang masjid itu. Ntar saya bilang deh ya. Saya bilang kosong ya? Iya, galon. Galon ini udah ntar saya bilangin. Iya, Jar, Tete. Yo, Pak. Ntar saya bilangin Haji Jirin deh, beli air. Itu keuangan masjid soalnya kan? Iya. UKM. Ya, ini suasana masjid saya sengaja gambarkan supaya ada informasi bahwa saya masjid itu di pinggir jalan biasa didatangi oleh orang-orang yang akan melaksanakan sholat, khususnya sholat pada siang hari dan asar. Ya, saya sengaja diamkan saja. Nah, sebab itu lagi ada yaitu interview dengan beberapa tokoh. Insya Allah kalau mereka ada waktu.
Ya. Ya, Pak. Oh, ke dalam. Haji, zikirnya lama zikir ya? Tuh Haji. Masih zikir beliau. Kita mau wawancarai beliau nanti. Masih zikir. Bang, tinggal di mana? Siapa tadi? Abang. Jualan nasi goreng. Oh, nasi goreng itu. Iya, saya kan jualan nasi goreng itu rumah tingkat. Mau tingkat. Iya. Gua suka bantu di masjid katanya. Suka bantu di masjid kadang-kadang. Dia orang namanya dia bekas bendahara, jadi saya nggak enak kalau nggak ada. Kalau nggak bantu nggak enak. Dia bekas pengurus. Oh, gitu. Lama 5 tahun. Siapa? Bapaknya Mega. Oh, Mega. Nggak enak kok. Kan adanya Bapak Pas. Iya, apa? Iya. PDAM. Iya. Nah, Pak Jadian. Lalu kalau mengenai madrasah ini kalau dihidupin lagi mana? Bagus nggak? Dan saya nggak tahu. Iya, kira-kira bagus kayak kalau itu. Bagus ya. Cukup kecil biasanya lumayan. Bagus ya. Supaya bisa apa? Supaya bisa rame masjid ya. Ini makanya mau dihidupin lagi madrasah, ya kan? Supaya jalan lagi lancar. Tapi ya gitulah namanya masjid ya. Kadang-kadang jamaah banyak, kadang-kadang dikit ya. Iya. Itu kan jualan sayuran di Pasar Baru. Oh, abang. Jualan buah-buahan, sayuran. Oh, jualan di ini pasar mana? Pasar Baru, belanjanya segitu. Oh, Cibitu. Pasar Baru, dagang pasar baru. Iya. Kalau malam masih goreng. Kalau malam bantu kayak bakar. 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 Jadi kalau sholat di sini aja terus. Terus Iya, 5 waktu ya. ninggalin masjid berat pasti. Hah? Kalau ninggalin sholat berat. Ya iya, jangan. Sholat jangan. Harus sholat mulu lah, namanya wajiban. Usaha, karena namanya kaya miskin mah udah diatur sama Allah. Tapi yang pasti kalau Mari. mari. Tapi yang pasti kita ibadah. Masa rezeki mau oleh ngatur ya. Kita usaha di samping doa kan. Kita dorong. Tuh. Tapi abang kalau ada madrasah sini setuju? Coba bagi. Di madrasah ini setuju? Saya kurang tahu aja. Iya, setuju nggak ada di madrasah? Dan namanya bikinan Hah? anak kecil biar bisa ngaji, biar apa ya? Iya. Bagus. Bisa ngaji, bisa apa ya? Soalnya saya dari juru kunci di Brebes sana itu lama Di mana? di tempat kampungnya bapaknya Mega. Oh, Jadi kunci, sebelahnya juga ada ini, ada madrasah juga cukup aktif. aktif juga. Ada yang sekolah kalau
kalau mau jam 2 udah nyapu-nyapu. Iya. Hari udah nyapu-nyapu, udah bersih-bersih. Iya. Disamping aja, disamping ngepel, disamping apa aja. Lama sudah capek lagi. Makanya minta sama Tuhan sama Allah apa aja dikasih. Iya betul. Ditanggung sama Allah ya. Apanya Pak Ji? Ya kalau kita bantu Allah pasti dibantu lagi sama Allah. Ya kan orang tua kan bapaknya kan orang tua, ya Iya. secara kantor, orang Jawa kan secara kantor. Iya. Punya model mau jangan nasi goreng. Soalnya kalau sayuran, terus sayur jongkok, jualan jongkok, silang, Capek. nongkrong. Kalau nasi goreng kan berdiri, warteg berdiri, pecelele berdiri. Enggak, masih nggak jualan nasi goreng? Masih jual nasi goreng? Dulu pernah jualan kacamata. Sekarang enggak? Jual. Hah? Semenjak jadi juga jual. Iya sekarang masih dagang. Sekarang masih dagang keponakan semua. Yang ini depan kecamatan? Iya, masih berteman. Iya nyebrangnya. Iya, Kusri Jaya, depan SMP. Itu saudara itu. Dan depan Kalau- proyek, Hah? proyek Hah? depan Patung Semar, Hah? ponakan, terus LLD sampingnya nasi goreng ponakan juga. Oh, iya. Enggak, abang sendiri jualan enggak sekarang? Sayuran, jualan sayuran buah-buahan. Sayuran. Punya modal mah saya Nah, ini nasi goreng lagi. nasi goreng lagi kan nggak cukup etalase-nya aja udah 4 juta. 3 Iya. juta, 4 juta, 2 meter. Etalasenya aja, belum buat belanja, belum buat ya nanti banyak puluhan juta kalau buat nasi goreng. Iya. Ya, tapi 1 tahun juga kembali. Iya. 1 tahun kembali. Kita boleh 10 juta. Orang saya nanam bawang 7 tahun. Setengah hektar aja kadang-kadang kembali. Iya. Marung. Kan biasa nanam bawang, nanam padi kalau di kampung. Kampung. Berarti bebas. Brebes ya. Iya, ngomongnya soalnya kayak orang Sunda. Salah, kayak orang Jawa. Aduh. Ya, Saya jadi orang tani lama Pak Ji, capek. capek ya. Iya, tanam bawang lagi. Brebes ya terkenal bawangnya ya. Sama telur asin. Iya, telur asin. Saya kalau ke Brebes pasti beli telur asin. Kalau boleh Pak Ji beli telur asin itu yang dipanggang itu, Iya, yang panggang. yang apa namanya? Bakar. Tapi kan sekarang pakai oven. Listrik ya. Pakai oven. Jeblok, langsung berapa menit? Enak aja itu. Yang oven. Pak Haji pulang. Hah? Mana Pak Haji? Pak Haji. Jirin. Dari mana? Dari mana? Hah? Nggak bilang sama ente ya? Coba kalau bilang tahu. Hah. Ya, kita santai dulu. Ini gelasnya taruh sana. Iya, tadi kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat. Ya udah, Pak Haji saya mau nanya nih. Sejarahnya masjid ini, tanah ini dibangun bagaimana ceritanya nih? Katanya dengar ini tanah wakaf ya, tanah warisan atau wakaf dari siapa? Dari Mertua ya. Menurut Pak Haji gimana tuh? Sejarah gimana? Coba ceritain, nggak pesalah, santai aja. Jadi masalah Masjid Nurul Muslim awal pertamanya kan gitu, karena memang pisangan Gang Berata ini untuk ke Masjid Umar itu jauh kan, jauh baik. Sedangkan ya tahun 65 kan gitu waktu PKI kan gitu, jadi
masjid di sana itu Mamba'ul Khair sampai dibikinin bambu kan gitu, pakai bambu pihaknya. Sehingga mertua Haji Romli bin Abdul Ghani kan gitu, seandainya katanya dipanjangkan umur kan gitu, dia ingin membangun masjid kan gitu. Akhirnya setelah saya menjadi mantu dia saya sebelum haji jadi mantu dia, lalu dia bilang dengan saya, udah tuh bahwa bapak punya tanah seluas 3.300 kan gitu. Nah tahun 81 jadi dia ngomong dengan saya, udah tanah sawah yang seluas sekian bikinin masjid kan gitu. Ya karena memang tanah itu masih sawah kan saya bilang, waduh Pak, bikin masjid di sawah, penduduk belum ada. Saya bilang nggak ada orang ya, nggak ada orangnya kan gitu, jauh dari kampung kan gitu, nggak mungkin lah kan gitu kita bisa bikin masjid di sana kan gitu. Terus kata ketua, ya udah lu olah, lu jual, kemana ini kayak kan gitu. Ya akhirnya kena dia ngomong begitu, saya jual kan gitu ceritanya tanah itu. Sama dijirin bareng nggak? Iya, dia mau sekolah. Sama sekolah? Iya, dia mau sekolah. Itu udah keluar duluan ya? Iya, saya mau keluar duluan. Ya tahun 72 udah keluar, dia 72 masih kami itu. Dia sekolah kuliah di JIN, pindah ke Jayabaya, ya kan gitu. Itu katanya, ya akhirnya ya tanah itu saya jual dan itu saya jual dengan kawan saya dan itu, karena waktu itu kawan saya juga saya belum ya menghubunginya kan itu, dia juga dia masih apa namanya kuliah dan gitu. Ya sudah, tunggu aja nanti katanya, kalau memang seumpamanya bapak kita ada uang kan itu disuruh orang tua saya beli kan itu. Oh yang mau beli tanah itu? Iya, yang beli tanah di sawah itu ya? Iya. Akhirnya? Ya akhirnya ya mertua masih ada kalau nggak salah tahun, jadi tanah dibelinya itu sekitar tahun 60-an? Enggak, tahun 86 ya? Nah itu yang beli akhirnya bukan teman saya. Oh ada orang. Ada teman kawan dari kampung Gempol, Cakung. Gempol ya? Ada Gempol di Cakung kan. Ya itu beli itu kan gitu. Itu yang saya jual. Nah itu waktu itu tanah masih harga kalau nggak salah baru 10.000. kalau nggak salah sekitar 1.500. Oh 1.500 kan segitu ya? Tahun 80-an ya? 86. Ini masih udah rame belum di daerah ini? Belum ramai. Udah sepi. Tapi jalanan depan udah ada? Udah ada. Jalan depan ini jalan lama sih. Emang jalan udah ada. Belanda kali ya? Iya, jalan Belanda udah masih ada. Nah, waktu itu guru saya Haji Abdul Hamid, artinya Kiai Holid di tanah di sini ya, karena ada saya termasuk dia juga, saya juga muridnya. Nah, udah dia beli guru saya di sini. Nah, itu waktu itu masih harga 500 perak tuh tahun 81. Murah ya? Ya 500. Nah itu guru saya beli seluas setengah hektar. Setelah itu ya karena guru saya juga namanya termasuk dia namanya guru teman saya dan bapaknya teman saya itu belajar sama dia. Tuh akhirnya setelah Haji Abdul Hamid diberangkatin dengan itu, pas dia pulang haji, guru saya ngomong begini, ya udah, waktu saya berangkat haji, itu ntar katanya Haji Maji kan gitu, akan beli tanah di sini. Kenapa dia beli tanah di sini? Karena saya punya
tanah di sini. Ya, jadi dia melihatnya dulu saya Haji Abdul Hamid, siapa yang ngurusin di sana, Soleh kan gitu. Nah nanti Soleh juga temennya anak saya. Iya. Nah akhirnya itu tahun dia mulai beli tahun 92. Saya pulang haji, nah baru dia beli tanah di sini kan termasuk itu tanah mertua saya. Tanah Yono, yang sawah. Ya. Pindahin di sini. Ya. Di sana lalu dipindahin ke sini. Ini beli apa siapa tanah ini? Nah ini dibeli dengan ngkongnya bininya Haji Muhajirin. Oh, ngkongnya. Besan ya? Iya, ngkongnya ke Haji Muhajirin kan mertuanya perempuannya Haji Nona. Haji Nona itu anak bapak sini. Ya, ngkongnya Haji Mursi gitu. Ngkong Ridin. Ngkong Ridin namanya. Oh, jadi ngkongnya gini, bukannya bapaknya? Iya, bukan, ngkongnya gini. Ini tanahnya dia dulu nih? Iya, tanah dia ngkongnya nih semua, sampai Haji Muslim itu. Kalau mau dibagi-bagi lah gitu. Dibagi-bagi, terus dijual. Nah, dijual kurang lebih di sini, ya dijual ke sini ada 400. Nah, yang 200 meter itu, nah itu tanah Haji Nur, Haji Dayat tuh yang baca tahlil. Oh, Dayat, iya. Dayat. Sebab dia orang Cakung, dia beli tanah di sini. Punya tanah 200 meter di sini. 2 KP. Iya, bukan 2 KP ini enggak. Tuh. Kata mertua, udah tuh tanah lu di sini 200, kan ada rumah masjid. Udah biarin tanah lu 200. Tukar sama di dalam bagian tanah dia yang bagian ininya ada 700 sana. Yang sekarang ini? Iya, yang sekarang rumah sana. Di sawah. Jadi bagian ininya 700, terus ada tanah dia di sini yang Hidayat 200, ditukar 300 meter di sana. Jadi 200 ditukar 300. Terguling ya. Ya, terguling cuma di 200 sana lebih banyak. Ya, jadi masjid sini itu ya lebih tanahnya 300. Jadi di masjid ya. Iya. Enggak. Ya karena memang orang sini masih awam kan itu ya, kan gitu. Akhirnya bagaimana ini bangun masjidnya tuh, Pak gimana ya orang sini diajak beramal masih kayaknya gitu. Makanya mertua saya jual warung di pasar Bubelang, nah itu dijual di sana. Nah ini di Batu Polang di sini. Dia beli Batu Polang. Sini Batu Polang hampir setahun tuh kan, ya hampir setahun udah di anuin apa namanya rumput apa gitu ya. Belum ada yang bangun tuh. Belum ada yang bangun, juga kita memintain sama masyarakat yang masih awam kan, gitu kan gitu. Tuh ya akhirnya kan ya karena giginya tuh mertua pengen punya masjid, akhirnya bagaimana tuh ini. Nah, akhirnya kata mertua, udah tapi pasang speaker saya bilang juga, Pak ntar kalau udah ada tukang pasang speaker di jalanan, kalau bulan ada tukang saya malu kan gitu di bang kolar doang. Iya. Gitu. Belum ada fondasi ya. Malu baru ada kolar doang kan gitu. Udah kan gitu. Ya setelah tahun 85 saya pindah ke sini, rumah saya kan di sana dekat rumah dekat desa tuh, Ketan. Tuh saya pindah ke sini. Saya belum beli tanah ini, saya belum. Masih tanah warung gitu, tanah mertua, tanah bagian istri. Iya. Saya mungkin malu di situ. Pas giliran bangun, itu anak saya, gimana tuh? Mbak, sekarang untuk pembangunan musola, namanya musola. Saya bilang kan gitu. Musola di rumah ya? Musola dulu. Saya nih, ya bukan nggak boleh bersedia. Saya nih sibuk di warung karena tahun itu saya warung sedang majunya tahun 84 85 kan gitu. 85 86 saya mulai di warung 85 sini kan. 85 nah sibuk saya bilang ya udah tukangnya si Agus pas dandan tukang di sini dengan bos saya mah ini bukan apa namanya ya nggak mau jadi kedua itu silakan aja kebetulannya itu aja hadirin sama Hamidi gitu ya pokoknya dia yang ngurusin dah pembangunan gitu ceritanya dia pembangunan
Cuma kalau tukang sana kan kurang apa yang saya kan gitu ya, insya Allah saya bantu. Kata mertua. Iya. Baik ya mertua ya. Iya, pokoknya saya bukan melepas tangan, ya maaf karena saya ini ya dari musola Nurul Ihsan dari awal tahun 81 bangun Masjid Nurul Ihsan, saya tuh penelitiannya saya. Nurul Ihsan awalnya. Dulu udah ada duluan ya? Iya, paling dulu itu. Kalau Nurul Ihsan? Iya, Nurul Ihsan kalau Bang Balawai paling dulu dia mah dari pokoknya dari zaman. Jadi Bang Balawai baru Nurul Ihsan. Enggak, Bang Balawai masih baru ini. Itu dulu. Lama itu mah. Oh, kemudian ada lagi Nurul Ihsan. Nah, itu Nurul Ihsan itu ya Ustaz Pi. Hah? Itu tanah siapa itu? Nah, itu tanah Mertua juga. Engkongnya ya Abdul Ghani bin Jamirun, itu Jamirun. Oh, engkongnya Salafi. Engkongnya Haji Romli. Oh, engkong ini. Iya, engkong Haji Romli. Jadi keluarganya jadi udah. Haji Romli bin Haji Abdul Ghani. Abdul Ghani bin Jamirun. Oh, Jamiran itu yang wakafin tanah di sana. Nurul Ihsan. Hebat ya keluarganya, benar-benar amal jariahnya ya. Iya. Jadi sodaqatun jariah tuh. Iya, itu. Tinggal saya ini au ilmin yuntafau bihi. Iya. Nah kalau antum Haji Soleh sama Junid waladin solihin yadulahu, ya kan? Iya itu. Makanya Masjid Nurul Ihsan itu mah setelah ini udah jadi masjid, nah akhirnya orang situ kan tadi pada cuma di sini, kan gitu. Dan sertifikat tanah itu buat saya yang pegang. Sebab itu mertua saya yang pegang, betul. Iya, Nurul Ihsan. Waktu belum dibangun masjid, kan gitu udah lu pegang nih sertifikat ini sama itu. Ini katanya wakaf dari Kongo juga di Mirun. Benar ya. Udah, nah, kan saya yang pegang itu, termasuk ini saya yang pegang. Tuh, nah, apa yang namanya bangun masjid juga yang pertama kan gitu, saya yang pegang juga kan gitu. Nah, akhirnya bangun musola, ya saya kena bukan jadi penelitiannya. Tahun berapa tuh? Tahun 90 tahun berapa ya? Hampir tahun 92 dah. Setelah hajian ya? Iya, setelah hajian ya. Bangun musola kan saya nggak ngikut kan, ngikut di situ kalau tukang kurang masih begini apa, masih kurang masih tidak. Hajinya siapa? Haji Jiri juga? Iya dia. Oh, Haji Jiri. Saya sama bapaknya Ustaz Rohman. Roman. Nah waktu itu bangun dari bulan apa sampai bulan Roa, cuma musola ukuran 6x6. Setahun itu ada. Setahun ada itu bangun. Enggak setahun mungkin. Oh, cuma 6x6 dulu awalnya. Iya, awalnya 6x6 itu masih dengan Rahman. Nah, saya bilang sama tukang, pokoknya Agus, biasanya mah hati bangun sama aja supaya ini namanya bulan puasa orang Balawai deket sini kan gitu ya, supaya jadi bulan puasa kan gitu ya. Gitu ya, jadi bulan puasa. Gitu. Tahu-tahu sampai bulan Roa, ya, bulan Maulid, bulan apa? Bulan Maulid, bulan apa ya? Bulan Maulid. Iya, bulan Maulid. Nama Safar Rabiul Awal. Iya, bulan awal. Iya, benar. Dan yang di toko bulan nih udah naik batu, karena udah naik batu mau sholat di bulan 6. Terus tukang ngaso, ngaso kan di jalan masih ada nih ceritanya, yang kayak nama. Terus oh ini udah bulan bawah kan, bagaimana ini? Bagaimana saya bilang oh ini udah Roa ya. Iya bulan bawah ini kan belum terjadi bang, naik batu doang. Saya mau tanya-tanya, saya nggak nyampurin ya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang tinggal pas saya model Lura Idris kan, ya Ustaz Nawawi segala sore kalau lewat sini kan orangnya sudah masuk. Kita nggak begini sama saya, itu mau soal petinya, ya kita mau soal segitu begini, udah pada buluk kan gitu ya, udah naik kayu, kayunya. Jadi kita yang salah mulu, kita yang ngadepin, ya udah saya diam aja, udah. Nah pas giliran saya mulid di masjid di musola Nurul Ihsan, nah itu ada Amir. Ada Musidi, saudara juga. Pas saya sampai di musola situ, belum musola saya dikata gini, tuh
sama saudara juga untuk sini yang dari Bekasi, dia orang nggak tahu kita gini. Ih, ente bikin musola ini di bawah musola segitu kita lihat beberapa kali ini belum juga ada tahu belum ada buruk ya. Jadi ya udah kan ambil kata gini. Ya, lagi soleh katanya. Bangun masjid di bangsa gitu katanya. Bangun musola begitu kagak jadi. Terus saya bilang begini, terus bagaimana menjadi nih kayak gitu. Soalnya si itu Amir nggak ngasih sih, tadi aku mau mandoin yang gitu ya, kayak gitu. Lo bakal situ ngasih mau jadi, ya kita juga bingung mana mau puasa besok kita. Ya udah, mulai pas pagi, lain ada juga saya tanya. Lo nih kalau mintain amal di jalan dapat berapa duit nih? Gitu. Ini tukang asal udah lama banget ini kalau gitu udah bulan doang ini. Ini pakai ini setelah itu. Ada mau aja dari tukang dapat segini katanya bakal ini katanya. Ini habis. Ya, ini orang bakal beli apa-apa. Tapi tidak punya mana sedikit. Udah. Sekarang ini aja ya. Ini mintain amal di jalan ngasok. Kalau ada yang nanya siapa yang merinding di soleh, jadi saya nggak nunggu lagi, mati, pokoknya penting. Ya habis nih pengen di sini aman, masih udah pada bulu, Bandung itu pada gitu. Selesai. Iya, jadi dikit-dikit orang nanya sama saya, udah masuk. Udah kalau tanya siapa yang berlian, bilang. Nah setelah itu saya, ya Allah, ya mohon nama Allah. Ya mohon ya Allah. Karena ini bangunan di sini walaupun saya ini rasanya orang bukan kena malu sama orang ini kan gitu karena orang bertanya sama saya mulu kayak gini ya. Juga udah saya bilang ngomong bocah ya nah gitu nih kan. Wah, soal segini mah udah mau puasa deh kok. Udah habis orang udah kita mau punya kebun ini dia kita beli waktu itu 200 meter 30 perak kan ya. Nah 30 perak beli ada 275 meter. Nah, kalau itu kita jual ke 50 kan gitu. Yang 20 bakal musola. Kan gitu. Mudah-mudahan ya teman-teman laku kan gitu ya. Nah, ke 3 hari saya pergi kondangan ke rumah teman saya di Warung Jengkol, ke rumah anak guru saya. Pas sampai di sono kondangan mampir dulu di situ lagi bangun kontrakan. Terus saya bilang, waduh orang kalau nggak ada duitnya banyak banget kontrakan ini bangun kan gitu. Jadi dia bilang, ya ada di mana ya ada tiap-tiap orang bangun kan punya duit. Jadi walaupun duit nggak ngomong udah bilang kan gitu. Nah, ya udah cerita ngobrol terus dia begini, ya ngomong-ngomong, Bang Haji punya tanah nggak katanya? Langsung nanya dia. Iya, punya tanah nggak, tanah apa nih? Ya mau tanah kering ke tanah apa kayak kata dia kan gitu. Iya, maksudnya buat siapa? Buat saya, bukan. Lu kan termasuk sama juga adik gua, sebab bapak lu kan guru gua kan gitu ya. Gitu. Sekarang di tanah di sono, kan gitu kan tahu kan di Pisangan mah. Habis digerebek orang gabus. Ya, ada kan gitu ya. Takut ntar kalau ada apa-apa lu nyalain gua. Enggak sih, saya suruh beli tanah di sono kan gitu. Enggak, saya bukan aja ya ada gitu. Ya bukan, makanya sebulan apa? Saya painin dulu gitu. Kenapa kalau beli di sana? Sedangkan tanah sono kan orang ya ini atau ngeri. Iya, gitu. Takut jadi di rumah ya, gabus ya. Iya, ntar disalahin gua lagi kan gitu ya. Ya udah bakal nyimpen aja ya. Udah kalau bakal nyimpen ada tanah gua 225 meter. Cuman yang penting lu bayar 200 meter aja dah. Gitu. Ntar besok ada rumah saya lihat. Tuh, pas lihat langsung dipanjirin tuh. Tuh, bayar 50.000 ke meter. Nah itu yang 20.000 yang ngajar saya buat musola. Tuh, udah. Musola deh ya. Udah. Pas tukang dipanggilin, saya panggil tukang. Tukang panggil. Terus dulu waktu dandan di sini dikasih tahu duit sama itu. Tukang katanya 12.000 sekalian gitu. Terus keneknya itu 5.000. Nah sekarang supaya kepake puasa nih besok kalau kepake, ayo belanja ke gua kan belanja baju supaya puasa pakai. Jadi